namanya konsep digital ini adalah penyederhanaan gitu ya. Penyederhanaan dari kondisi yang sebenarnya yang ada, yang sifatnya analog gitu. Ya, yang sifatnya analog. Nah, karena kemampuan teknologi ataupun perangkat kita itu belum begitu baik untuk mengolah data-data yang sifatnya analog gitu ya. Kalau secara kasat mata ini antara gambar yang formatnya BMP, bitmap picture, sama JPEG itu sama saja oleh mata kita itu. Tapi kalau untuk oleh alat mungkin berbeda. Nah, yang mendekati ke analog itu yang bitmap picture itu ya. Belum ada lah yang bisa mengolah bitmap picture itu. Ya, gambar-gambarnya masih JPEG. Ya, kalau dalam diukur dengan bandwidth, ya kecil untuk digital itu. Itulah yang dimanfaatkan oleh pemerintah kita dan juga mungkin negara yang lain beralih siaran televisi itu analog ke digital untuk menghemat bitmap. Nah, kemudian kemarin juga dibahas tentang pedagogi. Dalam pedagogi itu ternyata merupakan salah satu kompetensi guru ya, kompetensi guru. Nah, dalam dunia digital itu kita mengenal dua macam kelompok orang ya, dua macam kelompok manusia. Yang pertama disebut sebagai digital native, yang kedua digital imigran. Nah, kalau yang native itu yaitu sudah lahir ketika ya pemanfaatan digital dan TIK itu sudah muncul. Dan ini mulainya tahun berapa gitu ya. Sedangkan imigran itu ya lahir sebelumnya tapi kemudian mengadopsi teknologi digital. Ya. Kami barangkali saya kelahiran sekian 67 dulu masih sifatnya masih analog gitu ya. Kamera itu pakai lembaran tipis yang disebut film. Kamera itu disebutnya dia pakai gitu. Itu analog sekali. Tapi kemudian kami ya harus mengadopsi kemajuan teknologi informasi. Sehingga bisa dikatakan angkatan kami adalah sifatnya imigran gitu ya, imigran. Mungkin Anda sudah tergolong kepada digital native ketika lahir, sudah ada teknologi digital di sana, kemudian berkembang ya. Pastinya terus ada di dalam lingkungan teknologi digital. Yang imigran berarti barangkali seperti saya itu lahir pada sebelum pemanfaatan teknologi digital muncul, tapi kemudian mengadopsi kemajuan dari perkembangan dari teknologi. Itu yang disebut sebagai digital imigran. Yang tadi yang pertama disebut sebagai digital. Nah, penyebab utama dari perbedaan itu adalah ya ini pola pikir siswa itu sudah berubah. Pola pikir siswa sudah berubah. Terasa sekali kalau misalkan ya ini di kelompok orang atau di tempat-tempat yang terjadi perubahan pemanfaatan teknologi digital.
Kita tidak bicara di daerah yang aksesnya nol terhadap teknologi digital. Negara kita masih banyak yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Walaupun mungkin sekarang sudah mulai berkurang lah. Nah, yang dikhawatirkan ini yang kedua nih. Kalau yang pertama pola pikir siswa itu sudah berubah, ya. Ini sudah berubah. Nah, ini juga barangkali bisa dikaji ini oleh Anda ya. Pola pikir kita cari nih apa yang disebut sebagai thinking pattern. Coba nanti dicari thinking beserta indikator variabel indikatornya yang kemudian diturunkan menjadi variabel. Kita teliti ini pola pikir siswa itu seperti apa gitu. Ya tentunya barangkali kita tidak bisa memotret secara langsung pola pikir siswa zaman dulu ya. Enggak gitu. Tapi kita melaporkan aja pola pikir yang sekarang dan kemudian dibandingkan dengan keadaan-keadaan atau apa data-data yang tidak walaupun tidak secara langsung menggambarkan pola pikir siswa zaman dulu ya yang tergolong ke digital imigran gitu. Tapi kita bisa melihat setidaknya pola pikir siswa sekarang itu seperti apa. Nah ini nanti bisa dirubah juga nih untuk pola pikir siswa pada SMK misalkan, ya SMK. Sebab sekarang itu petunjuk operasional kayak praktek itu sudah banyak di video, ya. Sudah banyak di video kan. Nah, apakah kemampuan psikomotornya berkembang tidak? Naik tidak? Jika ada perubahan tidak? Ini menarik nih ya kalau menurut saya pola pikir siswa. Jadi yang penyebab utama perbedaan itu seperti itu. Nah yang dikhawatirkan ini kalau sudah menyangkut ini secara medis ya, secara medis ini yang dikhawatirkan ini struktur otak. Ini struktur otak ya. Ya jangan sampai bisa saja karena saya pernah membaca volume otak, bagian-bagian otak itu ada yang membesar, ada yang mengecil misalkan. Ya, dalam pola pembelajaran yang sifatnya online barangkali gitu ya. Sulit sekali misalkan mengendalikan aktivitas siswa atau mendorong tingkat keterlibatan siswa yang lebih tinggi misalkan, itu sulit dituntutnya gitu ya. Di samping gurunya sendiri harus belajar lagi ya, ditambah dengan ya kondisi lingkungan sudah demikian berubah. Ini yang dikhawatirkan, struktur otak berubah ya. Jadi perbedaan pengalaman siswa katakanlah misalkan yang zaman dahulu dengan yang sekarang. Ini barangkali kita tidak bisa menginikan tentang struktur otaknya, tapi perilakunya bisa kita potret. Ya, perilakunya bisa kita potret dari sisi pedagogi. Jadi sekali lagi perubahan itu dari sini, dari digital native, digital immigrant dan sebagainya menimbulkan perubahan perilaku itu karena pola pikir siswa sudah berubah. Yang kedua karena struktur otaknya juga sudah berubah. Ya,
struktur otaknya sudah berubah. Gitu. Mungkin nanti pastinya kalau sekarang sedang dikembangkan penelitian tentang ini, nah nanti mungkin bisa muncul 15 tahun, 20 tahun kemudian bahwa ternyata otak kiri itu volumenya mengecil. Ya, volumenya mengecil di daerah yang akses ICT-nya tinggi misalkan gitu. Bisa saja itu ya, bisa saja. Atau siswa-siswa SMK ini sama gitu kan. Otak kirinya untuk aktivitas psikomotor, pengendalian aktivitas psikomotor misalkan jadi mengecil. Ya, bisa saja itu terjadi. Nah, kemudian ini perbedaan antara yang tadi ya, masih yang tadi, digital native dengan digital imigran. Untuk pelajar-pelajar yang tergolong kepada digital native seperti ini. Jadi cenderung nih penerimaan informasi itu dari berbagai multimedia, sumber media, banyak dari berbagai sumber gitu ya. Kemudian kalau pada digital imigran yang sekali lagi punya kebiasaan yang lama gitu ya. Ini cenderung misalkan perlahan gitu ya, tapi terkendali. Dan juga pastinya dia mendapatkan memperoleh informasinya itu dari sumber-sumber yang lebih terbatas, relatif lebih terbatas dari yang native ya siswa pembelajar digital native itu ya. Lalu yang kedua, ini kira-kira apa nih? Bisa dibantu? Yang kedua, terlihat ininya apa? Share screen-nya? Terlihat, Pak. Coba yang dua, ada yang bisa bantu menjelaskan nih? Refer, parallel processing, and multitasking. Saya coba ya, Pak ya. Boleh. Ya, Boleh. Boleh. Kalau yang digital native itu nyaman atau terbiasa mengerjakan proses-proses bersamaan, multitaskingnya mengerjakan banyak tugas bersamaan. Kalau yang digital immigrant itu lebih nyaman mengerjakan satu proses gitu, Pak, dan mengerjakan satu atau tugas-tugas yang terbatas gitu. Mungkin begitu, Pak. Oke. Dengan kata lain, ini yang imigran itu cenderung satu dulu lah beresin, baru yang ke berikutnya ya. Ini terasa nggak oleh Anda nih? Langsung aja saya tanya. Terasa nggak nih yang Anda ada di kelompok apa nih? Native atau imigran? Sepertinya native kan? Kalau saya pernah mengalami ini yang berarti yang imigran itu. Ya. Terasa nggak kalau misalkan kita itu sekarang mengerjakan ini dikerjakan gitu ya. Semua dikerjakan paralel sifatnya gitu. Ya. Tapi kalau yang barangkali saya gitu, saya cenderung yang singular aja dulu gitu. Baru bereskan dulu, terus sudah beres, terus ini dan seterusnya gitu ya. Nah, gimana nih pendapat yang lainnya nih? Halo, ada yang pendapat yang lain? Koidatun Nikmah. Halo. Ini yang nomor 2 ini. Nih, gimana nih? Katanya tadi yang untuk natifnya itu cenderung mengerjakan paralel tugas-tugas ini. Ini dikerjakan, itu dikerjakan terus gitu ya.
dan banyak tugas dikerjakan. Merasakan seperti itu atau bagaimana nih? Atau cenderung bisa saja tapi ya barangkali yang native learner juga punya prinsip tetap saja harus satu-satu misalkan. Bisa saja itu juga. Tidak menutup kemungkinan. Gimana nih, Mah? Ya Pak, kalau saya sih sependapat ya dengan Pak Alexis tadi. Kalau untuk yang prefer paralel ini mungkin yang lebih ke multitasking, jadi kita bisa mengerjakan semuanya secara bersamaan seperti itu Pak. Dan untuk yang digital immigrant itu, yang prefer singular, kita harus mengerjakan satu-satu dulu sampai selesai, baru kita masuk ke tahap selanjutnya seperti itu. Nah, oke. Ini hanya ini aja ya, hanya garis besarnya saja. Tidak menjamin misalkan yang native itu melakukan seluruhnya itu paralel. Tapi ini kecenderungan saja dari berbagai kondisi seperti itu. Yang imigran juga tidak seperti itu ya. Mungkin saja dia senang dengan pekerjaan. Kalau misalkan pola kerjanya sudah semacam itu ya bisa saja. Ya, seperti. Tapi ini kecenderungan secara umum ya bahwa seperti itu. Nah katanya lebih cenderung jadi gini, kalau orang zaman sekarang itu mendahulukan dulu gambar, suara, gitu, video sebelum membaca, gitu, sebelum membaca. Jadi yang didahulukan itu gambar dulu, gitu, kan. Termasuk mendapatkan sumber-sumber itu juga dari itu dulu, gitu ya, dari dari gambar, suara, ya, dan video, gitu. Kalau yang imigran itu membaca dulu gitu ya, membaca dulu sebelum yang lain. Nah, jadi kalau dulu ada semacam pengukuran kecepatan membaca dulu itu, karena yang sumber kita itu terbatas pada teks gitu ya, terbatas pada teks. Adapun gambar juga ada di buku ya, ada di buku. Jarang lah misalkan sumber itu berupa suara gitu, sumber belajar itu jarang, hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Jadi di sini ada yang lebih lebih ke menyajikannya itu teksnya dulu atau mengambil datanya itu dari teks dulu gitu ya, berupa teks. Kalau sekarang kan terbalik ya. Yang berikutnya itu cenderung sifat aksesnya itu adalah random ya, random saja gitu. Itu random kan kita juga bisa mencari sumber-sumber itu secara random saja gitu. Kalau dulu pengalaman kita untuk random itu bukan berarti tidak bisa saja, hanya karena sumbernya juga terbatas gitu. Jadi kita mencari informasi misalkan untuk mengerjakan tugas besar kita atau apa itu ke perpustakaan. Nah di perpustakaan tidak bisa kita baca sekaligus 10 buku, nggak bisa. Satu-satu gitu ya. Satu-satu, jadi sekuensial namanya. Ya, sekuensial linear kayak gitu. Tidak bisa acak. Kalau sekarang mungkin kita cari sumber belajar bisa secara random kan, acak. Termasuk sambil membaca, mendengarkan suara, melihat videonya, gitu dan sebagainya. Bisa semacam. Terus bisa berinteraksi dalam jaringan itu secara simultan dengan yang lain. Ya, terus menerus kalau jadi sifatnya bisa bekerja sama barangkali ya dalam jaringan itu. Kalau dulu ya bisa tapi terbatas, sehingga
sifatnya itu ya mandiri saja gitu ya, bekerja secara mandiri. Kita mau diskusi itu harus mengumpulkan banyak orang. Kalau sekarang kan tidak harus gitu ya, bisa secara simultan dilakukan. Kemudian kita bisa secara langsung memberikan reward kepada dia siapa saja. Bisa nanti kita ke siswa kita bisa secara langsung ngasih reward. Kalau dulu ya barangkali memberikan reward itu ya tidak bisa secara langsung gitu ya. Nah ini kemajuan-kemajuan yang ditimbulkan oleh perkembangan ICT ya, TIK, sehingga membuat polarisasi gitu ya. Ada yang disebut sebagai digital native learner, ada yang disebut sebagai digital immigrant. Ya, ini salah ini, dua-duanya juga pembelajar gitu, pembelajar. Nah, ada lagi semacam gap ya antara itu. Nah, seorang ahli Prensi itu mengatakan siswa sekarang ini berbeda-beda. Secara individual semacam itu berbeda-beda. Ini karena dilatar belakangi dengan pengalaman yang juga sangat berbeda tiap individu itu. Ya, gitu. Nah, kalau digital immigrant instructor atau guru itu menganggap ya cenderung menganggap siswa itu sama saja gitu ya, sama saja gitu. Semua siswa itu sama saja, sehingga karena memang pengalaman latar belakang pengalaman yang diperoleh setiap siswa itu relatif sama ya. Kalau dulu dikasih buku misalkan buku itu ya udah hanya itu saja gitu. Saya punya buku ya apa yang pencetus pertama kali sistem operasi itu ya, itu tipis bukunya, walaupun kopian gitu, tapi kami barangkali saat itu semua mahasiswa sumbernya hanya itu, tidak banyak gitu. Baru beberapa tahun kemudian bertebaranlah sumber-sumber yang sama tentang sistem operasi itu banyak, sehingga untuk kelompok kami bisa dianggap latar belakang pengalamannya sama. Jadi ini yang menyebabkan ya jurang pemisah gitu ya, jurang pemisah. Sekali lagi untuk yang sekarang itu siswa sangat berbeda secara individual, sehingga menuntut kepada kita itu lebih keras lagi untuk memahami kebutuhan siswa. Ingat salah satu kewajiban guru itu adalah untuk memahami perilaku setiap siswa. Kalau berbeda setiap orang, ya sebanyak siswa itu kita harus belajar memahami perbedaan sikap perilakunya. Ya, sikap dan perilakunya. Jadi kalau keadaan yang dulu-dulu itu dianggap sama saja. Nah, kalau dalam evaluasi, ini saat ini yang namanya pretest itu cenderung harus dilakukan pretest itu, karena untuk mengukur pemahaman awal yang dikatakan sangat berbeda tiap siswa itu. Kalau dulu barangkali pretest pasti sama gitu ya, karena latar belakang, bukan pasti, kemungkinan sama gitu, karena latar belakangnya juga sama. Kalau sekarang kan berbeda. Ya, sekarang berbeda. Jadi dalam evaluasi itu pretest itu harus
ya lebih harus dilakukan oleh para guru itu. Karena untuk mengukur kesiapan awal atau tingkat pemahaman awal siswa terhadap materi. Nah, ini juga masalah dalam digital gap itu ya. Ini bahwa ya digital gap itu yang tadi itu yang muncul antar siswa dengan guru itu sangat memungkinkan sebagaimana ya digital gap antar dua orang guru ini. Jadi dulu sama-samalah pengalaman antar guru itu sama segitu ya. Misalkan saya yang S1-nya pendidikan fisika dengan teman yang lain pendidikan fisika ya relatif sama gitu pengalaman. Kalau sekarang kan berbeda antar guru. Nah, ini juga berdampak kepada digital gap antara siswa dengan guru. Nah, bisa jadi misalkan tingkat pemahaman siswa pada materi itu lebih jauh daripada gurunya. Gurunya misalkan katakanlah misalkan ICT literate-nya rendah, sedangkan siswa ICT literate-nya tinggi. Bisa jadi semacam itu. Tapi sekali lagi guru itu memiliki metode gitu ya. Jadi dengan siswa yang punya ICT literate tinggi, ya kita manfaatkan. Itu salah satu solusinya. Kita manfaatkan ya, untuk pembelajaran di kelas. Ya. Nah, ini permasalahan ini katanya. Jadi pelatihan ya yang sifatnya teknologi gitu seringkali tidak efisien gitu ya, tidak mengena sesuai dengan tujuannya. Ini karena begitu cepat perubahannya gitu ya. Nah, rasanya baru kemarin gitu ya ada aplikasi pembelajaran muncul yang sifatnya secara nasional diharuskan itu siswa guru. Sekarang mulai kendor lagi gitu ya. Karena jaminan keberlangsungannya itu tidak bagus gitu ya. Dulu saya mendengar sendiri ketika survei ke daerah Indramayu kalau nggak salah, ada SMK bagus di sana. Ya pemanfaatan ICT itu di awal-awal jaminannya bagus gitu ya, macam ini. Tapi kesini ya harus bermodal sendiri. Jadi macam itulah barangkali ya. Nah ini juga berdampak kepada ya ICT literate yang sudah diperoleh itu tidak digunakan semestinya. Ya. Paling mungkin yang sering dipakai itu untuk sifatnya administratif. Sifatnya administratif. Kami pun di kalangan dosen ini saya hitung ada beberapa aplikasi tujuannya sepertinya sama gitu ya. Mendata tentang kita mulai dari sekolah misalkan ya, terus pengalaman mengajar, pengalaman organisasi, muncul lagi aplikasi baru harus mengisi lagi, muncul lagi gitu. Ini kenapa tidak meneruskan aplikasi yang lama gitu ya, di aplikasi yang lama banyak sekarang muncul ini aplikasi yang baru, sehingga jadi
ya bukan double lagi, tapi multiple pekerjaan kita lakukan, multiple pekerjaan yang sama berkali-kali kita lakukan, gitu. Itu kan tidak efisien dan cenderung sifatnya administratif, gitu ya, sifatnya administratif. Dan yang mengerikan itu saya pernah, bukan ini ya, dalam sebuah kegiatan, lah misalkan itu misalkan apa ya? Oh, mungkin ada yang sudah ikutan PPG dengan kali kayak gitu. Ternyata aplikasinya bukan dibangun sendiri, tapi menggunakan template yang ada. Itu kan jaminannya juga ya tentang keamanan dan sebagainya itu yang namanya template dibuatkan oleh orang, berarti si pembuatnya sudah tahu sebetulnya kuncinya seperti apa. Sehingga ini kenapa ya tidak dengan biaya yang saya dengar sekian, tidak membangun sendiri gitu. Ya fiturnya sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau ini menggunakan template apa ya, saya lupa lagi, Bright apa gitu ya. Itu ternyata masih banyak fasilitas atau fitur yang tidak termanfaatkan, ya, tidak termanfaatkan. Jadi seperti itulah. Jadi teknologi itu sebatas untuk tujuan administratif gitu ya, daripada tujuan kurikulum misalkan untuk pembelajaran. Nah ini juga tantangan buat kita semua nih. Apakah akan berlanjut seperti ini gitu ya? Akan berlanjut seperti ini atau bisa digunakan. Kemudian penyebabnya itu apa? Ini berbagai variasi faktor, berbagai jenis faktor ya. Di antara guru itu terjadi digital gap namanya. Ada yang dimensi sosial seperti usia gitu ya. Kemudian ada juga yang berdasarkan tingkatan tingkatan misalkan pendidikan formal atau pelatihan yang yang sudah diikuti gitu. Yang sudah diikuti atau misalkan kurikulum yang tersedianya itu seperti apa ya. Nah ini juga menjadi tantangan bagi kita juga. Ini para praktisi pendidikan di baik guru maupun dosen sama gitu. Jadi hampir bisa dipastikan setelah beberapa kali pergantian menteri itu ujung-ujungnya pasti ada di kurikulum. Awalnya saya tidak menduga kalau sekarang ini ada kurikulum baru. Ternyata akan muncul. Kalau di kalangan guru itu juga dikatakan kurikulum prototype katanya. Atau kurikulum apalah namanya. Operasional atau apa ya namanya. Ya. Jadi modelnya tidak frontal yang sekarang itu. Kalau dulu kan frontal sekali. Saya ingat waktu pemberlakuan kurikulum 2013 gitu ya. Karena saya langsung ngobrol dengan tim evaluator kurikulum KTSP gitu. Jadi beliau seorang guru besar sampai bilang begini, loh ini Kurtila sudah diketok palu nih. Padahal kami itu katanya tim evaluator KTSP baru akan bekerja minggu depan kata beliau itu ya. Jadi mengagetkan sekali pemberlakuan itu tidak berdasarkan penilaian kurikulum yang lama. Jadi mungkin hanya berada di kalangan tertentu saja diputuskan seperti itu. Ya.
Nah, disparitas antara lingkungan pembelajaran, nah ini ya. Jadi katanya gap dalam kemampuan digital guru itu akan membawa perbedaan dalam kualitas dan gaya mengajar, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi orang yang misalkan punya kemampuan digitalnya tinggi, seorang guru itu akan berbeda kualitas dan gaya mengajarnya dengan orang yang punya kemampuan digital rendah. Dan ini masih banyak ini ya, ibu bapak guru kita di lapangan. Ya. Untuk beradaptasi saja sulit. Bapak ibu guru kita itu sulit untuk beradaptasi. Ada juga yang berkemampuan, tapi sangat berat lah sifatnya itu, usahanya itu sangat berat. Ya. Dan ini juga akan berpengaruh ke kualitas, mutu, dan gaya pembelajaran. Nah, tapi belum ada nih, mungkin bisa diteliti juga nih. Ada 2 kelompok guru atau 3 gitu ya. Ini bisa Anda teliti. Misalkan ada 3 kelompok guru, 3 kelompok guru dalam hal digital ability. Misalkan kelompok guru tinggi, sedang, rendah dalam apa? Digital ability-nya. Nah, kemudian ada kualitas pembelajaran, nanti bisa dilihat ya, dicari quality instruction dengan style of instruction, ya. Jadi ini ada 3 variabel yang bisa disandingkan. Yang pertama apa? Digital ability. Yang kedua, quality of instruction. Yang ketiga, style of instruction. Ya. Halo, masih mencermati ini? Suratno. Masih Pak. Jadi ada tiga variabel ya. Nih, dari sekarang sudah boleh dicatat nih untuk tesisnya. Jadi ada apa? Digital ability, ada quality of instruction, ya, ada style of instruction. Nah, itu gimana nanti korelasi ini ya antara digital ability dengan quality of instruction? Bagaimana ini korelasinya antara kemampuan digital dengan gaya mengajar? Nah, gitu. Ya. Bisa jadi penelitian ini. Ya. Teacher digital ability. Boleh ini. Ya. Sementara di sini dikatakan bahwa digital ability dari seorang guru itu akan membawa ke perbedaan kualitas pembelajaran dan perbedaan dari gaya mengajar. Nah, itu. Ini asumsinya ini. Lalu Anda nanti buktikan dengan penelitian. Ya. Ini kan S2 itu ya cukuplah 4 semester. Jangan lama-lama ya. Jadi kalau sekarang masuk semester 2, sudah punya nih gambaran untuk ya tema pokok atau mungkin judul gitu ya. Nanti bisa dibicarakan dengan pembimbingnya. Ya, ini beberapa solusi misalkan yang tadi ya digital gap ini. Sekarang sudah ada di perkotaan itu interaktif whiteboard, itu bisa dilihat oleh oleh banyak orang gitu ya, bisa dilihat oleh banyak.
Nah, ini nanti solusi-solusi berikutnya, silakan saja baca ya. Nah, ini ada future research question. Nih, coba ada yang bisa ini memahamkan kepada kita semua tentang ini. Eri Puadilah. Ada? Ada, Pak. Nih, coba nih. Ya, setidaknya menerjemahkan ini apa? Sebentar, Pak. Masih bisa terlihat kan ininya? Slide-nya ya? Masih, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke, gimana nih maksudnya? Kalau ini ya Pak, ini pertumbuhan teknologi dan dehumanization atau ketidakmanusiawi Nah, oke. dalam pendidikan itu mungkin terjadi di masa depan. Institution will no longer be used teacher but only technology of teaching the purpose. Jadi institusi apa nih? Yang no longer teacher but only technology. Nah, oke. Kurang ini Pak. Di sini mengkaji lembaga ya? Iya. 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 Katanya ini yang disebut sebagai dehumanisasi. Ya, dehumanisasi pengajaran, teaching. Ya, ini. Jadi ada dua faktor, pertumbuhan ya yang sifatnya kursus-kursus teknologi. Kemudian ini ada istilah apa nih? Dehumanisasi of teaching. Nah, ya, bahwa pada masa yang akan datang itu akan ada kemungkinan institusi itu lebih banyak menggunakan teknologi daripada guru gitu. Ya. Jadi lebih banyak mengandalkan peran teknologi daripada peran guru. Ini pertanyaan yang ya, pertanyaan yang ya betul-betul mendasar sebetulnya dalam perkuliahan kita nih ya, digital pedagogi gitu. Di sini sudah ada suatu statement asumsi, tadi ada ya satu ya. Tadi itu tentang apa? Ya korelasi lah, kita dituntut antara digital ability dengan quality mutu pembelajaran dan gaya mengajar gitu. Ini ada istilah dehumanisasi of teaching. Nah, cari nih tentang dehumanisasi of teaching. Ya, mungkin nanti bisa melahirkan indikator-indikator, variabel-variabel katanya gitu ya. Ini technological courses ini bisa dilihat, dicari. Nah, di sini ada pernyataan kalau nanti itu lembaga lebih mengandalkan teknologi daripada guru untuk tujuan-tujuan pembelajaran, for teaching purposes gitu. Ya. Ini sengaja saya tampilkan slide ini karena ya biar mengundang kepenasaran nih. Jadi jangan sampai
sudah semester 3, semester 4 masih kosong. Ini ya, benak kita itu dari tema-tema untuk penelitian. Ya, tema-tema penelitian. Nanti banyak ragamnya nih penelitian. Saya sudah menawarkan, sepertinya kalau dibuat judul sudah mungkin 3 atau 4 ya di pertemuan kali ini. Ini jadi tugas nih untuk minggu depan. Coba berdasarkan slide yang saya nanti akan diinikan ya. Berdasarkan slide ini, cobalah buat semacam bukan judul atau tema gitu ya, tema. Mungkin nanti ada yang sama, nggak apa-apa gitu ya. Dari berapa orang kita? 16 orang ya. Dari 16 orang itu mungkin ada yang sama. Tapi setidaknya selama 1 minggu itu kita sudah berpikir nih, topik apa yang bisa dimunculkan. Ya, topik apa yang bisa dimunculkan. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf Pak. Ya. Melanjutkan yang barusan, yang the humanization. Itu ada kemungkinan guru itu perannya diganti sama robot gitu Pak, atau gimana? Ya, bisa jadi gitu ya. Saya ngajar, barangkali Anda pernah melihat slide yang waktu di S1 tentang e-learning, ada ya. Di sini juga ada beberapa mahasiswa dulu S1-nya dengan saya. Saya pernah menginikan tentang perkembangan e-learning. Bahwa nanti itu akan ada semacam lingkungan digital, ya, lingkungan digital. Jadi, bukan lingkungan digital, artificial intelligence berbasis kecerdasan buatan. Sudah kan itu ya, sudah teralami ya, ya, di mana sistem bisa menjawab pertanyaan kan, pertanyaan dari siswa. Ya kalau dulu kan pertanyaan Anda sedang ditampung atau kalau sekarang sistemnya sudah menjawab ya permasalahan yang berkaitan dengan materi gitu ya. Sistem sudah bisa menjawab karena di sana sudah diterapkan kecerdasan buatan. Ya. Nah, ada saya waktu itu ini pasti gitu ya. Bukan pasti, rasanya masih teringat juga pernah mengatakan tahapan berikutnya itu bukan artificial intelligence, tapi artificial emosional. Ya, ada yang pernah mengenal robot apa gitu namanya ya, sampai dia bisa menangis kan gitu ya, menginikan menampakkan sikap atau apa gitu ya. Kan itu sudah berkaitan dengan apa? Emosi. Kalau kecerdasan otak, gitu. Tapi ini sudah menerapkan emosional. Nah, bisa jadi nanti barangkali, nah ini yang dimaksud dengan apa? Dehumanisasi itu, ya, dehumanisasi itu. Nah, jadi ini juga kemudian yang diinikan kalau lembaga itu nanti akan cenderung menggunakan teknologi daripada menggunakan guru. Tapi mungkin nanti harus bertanya dulu, gitu. Bertanya juga, ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan relasi antara guru dengan siswa. Itu sudah ada pernyataan seperti itu, ya, dari para ahli pendidik, gitu. Itu ada. Nah, kita di sekolah itu tidak hanya mengajar kan, tidak hanya menyampaikan materi, tapi mendidik dan sebagainya.
Tapi dengan kelebihan teknologi, gitu ya, mungkin ada pada beberapa sisi ada yang bisa dimunculkan kelebihannya dibandingkan dengan pemanfaatan teacher, guru. Guru itu sebagai manusia ada perasaan capek ya, ada perasaan capek. Robot ada capeknya nggak? Nggak ada, bisa melayani terus. Setidaknya sistem yang kita buat, sistem pembelajaran itu 24 jam itu berfungsi. Gitu. Nah, apalagi misalkan kalau beda jam Amerika dengan kita kan hampir 12 jam. Kita sedang tidur, mereka sedang beraktivitas kan, ya, seperti itu. Nah, kalau nanti pembelajaran itu sifatnya sudah internasional, ya, kalau mengandalkan guru, masa guru di Indonesia sedang tidur harus ngajar siswanya yang dari Amerika di sana kan tidak mungkin gitu ya. Gitu. Tapi dengan sistem kan bisa jadi. Tapi sekali lagi nanti ada sekat-sekat yang tidak bisa dilakukan lah oleh robot. Tapi sekali lagi ini sudah ada pernyataan dehumanisasi dalam pembelajaran ya. Ini dengan kata lain sebetulnya teknologi itu ya salah satunya penggunaan robot seperti itu. Ya, penggunaan robot. Ya, itu saya kira ya mungkin bukan jawaban, tapi hanya menguatkan saja. Ya, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Ya, Rani ya. Ya. Gimana? Ini Pak, pengalaman aja sambil bertanya juga. Selama kita pembelajaran tatap muka, selama kita pembelajaran daring setahun lebih ya Pak ya, daring secara kognitif anak-anak bisa mengikuti, tapi secara afektif, sikap dan psikologis juga pas tatap muka anak-anak itu kurang memiliki misalnya sopan santun, sikap ke yang lain itu kurang terkontrol sama guru. Nah, bagaimana cara mengatasi kesenjangan gitu ya Bu? Pak, ada kalau kognitifnya anak bisa ngikutin, nah secara afektif sama psikomotornya guru kurang bisa mengawasi, kurang bisa mengontrol. Karena PJJ itu Pak. Nah, itu bagaimana Pak cara mengatasinya? Ya, ini pertanyaan yang saya tanyakan ulang juga. Iya Pak. Selain ini, yang pertama itu kognitif pun tidak bisa, sekarang itu dituntut dengan hot ya, hot higher order thinking gitu. Mulai dari C4, C5, C6, sintesis, analisis, evaluasi. Jadi siswa kita dituntut untuk bisa mensintesa permasalahan, menganalisis permasalahan. Itu berat ya. Tidak hanya sampai pemahaman dan aplikasi C2, C3. Apalagi mengingat itu ya. Hanya sekedar mengingat itu sudah harus bukan dilewati gitu ya, bukan dilewati, tetap harus bisa diraih, orang menghafal, memahami, mengaplikasikan. Tapi ada tuntutan lain yang ini harus juga sekarang mencapai hot itu ya, hot. Nah, dengan daring ini saya sebetulnya ya maaf ini mungkin dari segi sampai pemahaman itu masih bisa dikejar lah ya. Tapi sampai ke sananya itu tujuan kita untuk hot itu sedikit tersendat. Sedikit tersendat gitu ya. Sedikit tersendat. Apalagi masuk ke sikap gitu ya. Dulu kan pada saat luring menggunakan seragam itu betul-betul ada sebuah nilai ya, nilai yang harus dijunjung tinggi. Sekarang barangkali seragamnya cuma di atas aja, baju doang gitu ya. Ke bawahnya entah gitu. Ya. Kemudian
kan sebagai pembelajaran juga, misalkan ke sekolah, kita bersih-bersih dulu dan sebagainya. Sekarang barangkali ya karena ada di rumah masing-masing. Ada misalkan beberapa orang yang punya pengalaman tentang hal tersebut gitu ya. Misalkan saja kalau untuk menguji pemahaman itu dia diacak bertanya gitu. Itu untuk menguji pemahaman. Jadi terus untuk mengecek misalkan kesiapan belajar, kalau cukup waktu pakailah semacam pretest kayak gitu, kuisis gitu ya, kayak gitu. Anak-anak sudah harus masuk gitu. Jadi sistem yang bagus, kita menggunakan sistem yang bagus, merancang sendiri, hampir mendekati langkah-langkah pembelajaran di kelas, termasuk membuat kelompok gitu ya, diciptakanlah breakout room kayak gitu, diskusi di sana, nanti memunculkan lagi. Kita pun bisa memantau mereka dengan bertanya gitu pada orang-orang tertentu. Itu setidaknya mungkin ada nilai sikap-sikap tertentu yang bisa kita bina juga ya lewat daring gitu. Nah, jangan sampai kita punya persepsi daring itu hanya menyampaikan materi. Nah, ini yang sulit. Hanya perbedaannya daring dengan luring itu tidak salaman saja gitu ya. Tidak salaman saja. Ada juga yang ini katanya kameranya jangan satu. Ini kalau mendukung ya, boleh saja itu kameranya tidak satu di aktivitas belajar. Kalau sekarang bahkan ada device yang seolah-olah kita bisa hadir di kelas itu, di kelas virtual, ya, dengan menggunakan semacam box di mata itu, gitu. Kita hadir di kelas. Nah, itu kita bisa buatkan sistem kelas virtual. Dengan menggunakan itu, kita hadir sebuah kelas, termasuk dengan gurunya. Walaupun secara virtual, tapi kita hadir. Itu bisa dikembangkan. Dan beberapa penelitian sekarang sudah ada ya, di Ilkom juga, sudah ada penelitian yang kelas virtual kayak gitu. Nah, sebetulnya penekanan walaupun sifatnya daring itu bukan berarti kita hanya menyampaikan materi saja gitu ya, menyampaikan materi saja. Kita bisa berinteraksi dengan siswa, misalkan maaf nih kalau bertanya tentang yang tidak hadir, kenapa dia tidak hadir, sakit apa. Nah, itu sebetulnya yang begitu itu cukup memberikan kesan yang kuat ya pada siswa kita itu, bahwa kita itu care dengan kesehatan siswa. Ya, pengerjaan tugas kan bisa diperlihatkan mungkin fisiknya melalui ini videonya gitu. Ini tugasnya. Ini kami alami juga ya dalam visitasi ke sekolah gitu. Ini macam-macam lah sekolah yang dengan kondisi daring seperti itu. Saya minta coba disorot videonya ke tempat dokumen. Kalau yang memang sudah siap disorotkan dokumennya banyak numpuk, sama seperti visitasi biasa. Kalau yang tidak, ada aja alasannya apa. Nah itu barangkali, tapi hal-hal lain yang lebih kuat, lebih banyak, itu bisa kita gali sendiri. Ya, bisa kita gali sendiri. Ini di sini ada kata-kata dehumanisasi itu sudah berlaku belum di kita gitu ya. Kalau sudah berlaku sampai taraf bagaimana nih dehumanisasi dalam pembelajaran ya. Ini ada istilah dehumanisasi ya. Dipahami ini, kemudian nanti terus-menerus dimunculkan, didiskusikan gitu ya, didiskusikan. Saya juga jadi tertarik dengan istilah dehumanisasi waktu itu. Nah itu ya. Nah sementara tugasnya itu minggu depan mungkin akan saya panggil satu-satu untuk
menyampaikan terkait dengan apa topik penelitian, ya. Topik penelitian yang berasal dari slide perkuliahan kita sore ini. Itu ya. Ya. Nih, udah cukup lah. Nih kalau di saya sudah ribut di masjid, nanti tertukar dengan sholawatan. Cek Pak. Ya. Slide-nya boleh di-share nanti Pak? Ya, nanti di-share ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, gitu aja dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita di sore ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.